Assalamualaikum, Shalom. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 sub 1A kami akan memaparkan seputar good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart government. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida Mariam Fati dari instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maibrat. Angkatan 8, kelompok 1, subkelompok 1A dengan NDH 25. Di sini saya sebagai host. Perkenalkan juga beberapa teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Yudit D. Murafer dengan NDH 01, instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Halo, perkenalkan, saya Valentina Octavia Isir dengan NDH 09, instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Maibrat. Halo, perkenalkan, saya Simon Wafo dengan NDH 17, instansi Dinas Sekretariat Daerah. Perkenalkan, nama saya Alvina Raniwai, NDH 33, asal instansi Kantor Distrik IT Nyoraya. Baik, perkenalkan, nama saya Yang Desewa, NDH 43, instansi Distrik Jawa Selatan. Sekian dari perkenalan singkat kelompok kami. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai identifikasi atau praktik nyata dari good practice dan bad practice pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya. Dari good practice mungkin kami akan mengambil 2 contoh yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama mungkin ada dari Kakak Yudit. Yang pertama, contohnya sistem perizinan online. Dinas ini bisa menyediakan platform digital di mana masyarakat dapat mengajukan izin usaha, izin lingkungan, atau izin lainnya secara langsung melalui website atau aplikasi berbasis smartphone. Saya ada pertanyaan satu buat Kakak Yudit. Apa kunci dari keberhasilan contoh tersebut? Kunci dari keberhasilan contoh tersebut yaitu yang pertama, kepemimpinan yang visioner dan konsisten. Pemimpin menjadi teladan, memiliki versi jangka panjang dan konsisten, menjalankan prinsip tata kelola yang baik. Yang kedua, profesionalisme dan kompetensi ASN atau sumber daya manusia. ASN yang kompeten, berintegritas, dan adaptif menjadi penggerak utama perubahan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yudit. Contoh good practice yang kedua akan dijelaskan oleh Kakak Fat. Iya, baik. Yang berikutnya yaitu peningkatan sumber daya manusia. Contohnya seperti dinas ini juga mengadakan pelatihan rutin untuk pegawainya dalam hal pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perizinan, serta pelatihan terkait dengan peraturan. Satu pertanyaan buat Kakak Valen, bagaimana cara memperluas atau menularkan kepada unit yang lain? Adapun 2 cara ya. Yang pertama, dengan membangun budaya berbagi ilmu. Contohnya, setelah mengikuti pelatihan, ASN wajib untuk berbagi ilmu ke rekan kerja melalui sharing dan juga panduan singkat. Yang kedua, membentuk tim kecil, penggerak atau role model. Seperti pilih beberapa pegawai dengan semangat tinggi, disiplin, dan inovatif sebagai duta Smart ASN atau tim penggerak mutu pelayanan. Menugaskan mereka untuk mendampingi unit lain dalam hal pelayanan, etika kerja, dan penggunaan sistem digital. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Valen. Cukup jelas untuk 2 contoh dari good practice.
kita masuk ke bad practice-nya. Di sini kami mengambil 3 contoh. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak. Yaitu DPM PTSP Papua Barat Daya masih menunjukkan bahwa beberapa formasi jabatan struktural dan fungsional belum terisi. Akibat beban kerja mungkin tidak terbagi merata, pelayanan bisa menjadi lambat dan tidak ada pengawasan internal yang kuat. Hal ini dapat memperlambat proses izin atau perizinan karena harus menunggu pejabat yang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Simon. Kita masuk ke contoh bad practice yang kedua, dipersilahkan Kakak Rani. Untuk contoh yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang minim. Contohnya dalam profil dinas disebutkan bahwa kelengkapan sarana atau prasarana masih dalam tahap pengembangan. Misalnya hanya ada 1 gedung kantor sementara, jumlah komputer hanya 3 unit, ruang tunggu, ruang konsultasi, dan lain-lain. Apabila sarana dan prasarana tidak memadai, ini bisa menyebabkan pelayanan yang tidak efisien, antrian panjang, kurangnya privasi atau kenyamanan bagi publik, bahkan kesalahan teknis dalam administrasi. Saya ada satu pertanyaan buat Kakak Rani. Bagaimana cara agar untuk mencegahnya supaya tidak terulang kembali? Baik, cara untuk mencegahnya yaitu lakukan inventarisasi atau laporan terkait sarana prasarana yang tersedia dan belum tersedia. Misalnya ruangan, meja, layanan komputer, jaringan, peralatan cetak, dan lain-lain. Kemudian susun rencana kebutuhan sarana dan prasarana berbasis skala prioritas, mulai dari yang wajib untuk operasional layanan, misalnya loket pelayanan, jaringan internet, dan komputer. Nah, tujuannya agar usulan sarana prasarana dapat tercapai. Terima kasih. Cukup jelas. Kita masuk ke contoh yang ketiga dari bad practice atau contoh yang terakhir. Dipersilahkan kepada Kak Ance boleh menjelaskan contoh yang ketiga atau yang terakhir dari best practice? Baik, ketidakjelasan kewenangan antar instansi atau koordinasi. Apa alternatif atau cara terbaik untuk menghindarinya? Baik, saya akan menjawab. Karena DPMPTSP Papua Barat Daya adalah daerah otonomi baru, masih terdapat koordinasi dan sinkronisasi yang harus dibangun terkait pengadaan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat. Bila koordinasi agar instansi kurang, bisa muncul konflik kewenangan, duplikasi tugas, keterlambatan izin karena harus mendapat rekomendasi dari instansi teknis yang belum siap. Sekian. Dari pemaparan contoh singkat kami, di sini saya bakal menarik sedikit kesimpulan. Kesimpulan pada pembahasan mengenai good practice dan bad practice dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Provinsi Papua Barat Daya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi, mempermudah proses perizinan, dan memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Adanya sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi akan mempercepat proses administratif, mendukung pengembangan ekonomi, serta membuka peluang usaha
yang lebih luas lagi pada Provinsi Papua Barat Daya ini. Sekian dari kami. Pembahasan pada saat ini kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.